Biasanya tuh di TV pasti banyak film-film deh. Aku pengen nonton. Tapi harusnya kan sekolah minggu online ya. Apa yang harus aku lakukan nih? Aku telepon temen aku dulu Aku mau video call temen aku yang namanya Kevin. Tunggu bentar. Oke. Sambung belum ya? Halo? Halo? Halo. Halo Kevin. Oh iya. Ini aku Mimi. Oh Mimi. Iya, gambarnya jelas nggak nih aku? Jelas, aku bisa lihat kamu. Oh iya, aku juga bisa lihat kamu tuh di situ. Kamu udah sekolah minggu online belum? Nah, makanya nih, aku mau tanya kamu. Hari ini kamu sekolah minggu online nggak? Sekolah minggu online. Gimana ya bilangnya ya? Sebenarnya gini loh Mimi. Aku itu ya, aku pasang sekolah minggu online-nya di handphone. Ya. Terus aku tinggal aja jalan-jalan. Aku main-main. Kamu tinggal gitu aja? Iya, ngapain? Males aku sekolah minggu online, mendingan nggak usah. Oh. Iya, aku pasang tuh YouTube-nya, terus ya udah aku main aja, nggak diliatin ini. Papa mamaku nggak ngeliatin. Kadang-kadang aku sambil jalan-jalan, sambil makan. Pokoknya nanti kalau papa mama tanya, udah selesai aja itu YouTube-nya. Oh, Aku sih males sekolah minggu online. Udah nggak usah lah, ngapain? Oh, ya udah deh. Mimi, lagian kamu nggak sekolah minggu online, juga gurunya nggak tanyain kan? Iya, nggak dicariin. Udah, nggak usah, mendingan nggak usah sekolah minggu online. Kayak aku aja kalau nggak, kamu nyalain itu YouTube-nya sekolah minggu online, tapi kamu nggak usah ikutin betul-betul. Oh gitu. Iya, itu kan video YouTube doang, nggak ketahuan kan kita ikutinnya betul apa tidak betul, ya nggak? Oh, ya udah deh. Aku pikir-pikir dulu deh. Ya. Udah ya, aku matiin ya nih. Nanti kuotanya habis. Ya, bye Kevin. Dadah. Tadi si Kevin bilang nggak usah. Bener juga sih. Kan lebih enak nonton atau melakukan aktivitas yang lain. Tapi aku mau telepon Ernie juga, temen aku di sekolah minggu. Tunggu bentar. Wah, halo Mimi. Halo Ernie. Ben, kamu video call sama aku? Iya, Ernie. Ya? Hari ini kan hari Minggu. Ya. Kamu sekolah minggu online nggak? Aku ya? Ya iyalah, aku sekolah minggu online dong. Aku sih rajin sekolah minggu online. Lihat yang di YouTube itu loh. Oh. Iya, kalau kamu bagaimana? Itu masalahnya. Aku hari ini kayaknya agak males nih. Gimana ya? Tadi aku telepon Kevin. Kevin bilang nggak usah. Oh, si Kevin bilang nggak usah. Iya. Waduh, kalau menurutku sih kita sekolah minggu online tetap harus ikut. Oh gitu. Iya, ini ada ayat Alkitab yang bagus buat kamu ya. Ini dari, sebentar ya, aku lihat dulu. Ini video call susah nih ngeliat Alkitabnya. Bentar ya. Ini aku baca Alkitabnya. Dari, iya, aku sudah hafal. Dari 2 Petrus 3 ayat 18. Ya. Bunyinya, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Oh. Nah, sekali lagi nih aku bacain ya. Ya. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Oh. Kamu kedengarannya jelas nggak? Tadi ada motor tuh dekat rumahku. Kedengeran sih. Iya, kalau nggak kedengeran nanti buka sendiri tuh 2 Petrus 3 ayat 18. Artinya kita harus tetap bertumbuh dalam mengenal Tuhan kita, begitu. Oh, jadi maksudnya tetap harus sekolah minggu supaya tetap kenal tentang firman-firman Tuhan gitu. Iya, betul. Jadi
Walaupun tidak ada sekolah minggu langsung di gedung sekolah minggu kita itu ya. Mm-mm. Tapi kalau aku sih ya tetap sekolah minggu online supaya aku bisa tetap bertumbuh. Oh, ya Iya. udah deh. Aku mau pikir-pikir lagi. Ya udah, aku matiin ya video callnya ya. Bye, Dadah, Ernie. bye-bye. Aku jadi bingung nih, pilih yang mana ya? Yang kayak Kevin atau yang kayak Ernie ya? Enak juga sih yang kayak Kevin. Jadinya main-main gitu. Adik-adik, menurut kalian bagaimana? Aku harus pilih yang mana nih? Sekolah minggu online atau enggak nih? Hah? Enggak. Hah? Iya. Oh iya. Jawaban kalian tulis di kolom komentar ya. Biar aku juga bisa baca. Sepertinya kayaknya aku pilih yang ikut kayak Ernie deh. Oke deh. Aku akan sekolah minggu online. Seperti yang kalian bilang tadi, sekolah minggu online. Aku mau sekolah minggu online karena dengan sekolah minggu online, aku semakin hari bisa semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Oke deh, bye teman-teman. Semuanya yang di rumah, gimana nih? Masuk di tahun 2021, masih semangat kan ya? Walaupun kita masih ibadah di rumah ya kan ya? Tapi tetap semangat tuh. Gimana nih adik-adik? Mari kita ngomong adik-adik masih senang-senang kan? Senang ya kan? Gimana nih selamat 2020? Di rumah aja kan? Di rumah aja. Kalau di rumah aja 2020
adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau satu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan hari yang baik ini Tuhan, dan juga kami bisa memperoleh kesehatan sehingga kami bisa hadir di tempat ini untuk beribadah dan memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau berkati kami Tuhan, Kau bukakan hati dan telinga kami supaya kami mau mendengar dan juga bisa memahami maksud dan tujuan dari firman-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Kau berikanlah kami pikiran yang mau belajar dari firman-Mu Tuhan, sehingga kami dapat bertindak dan juga berperilaku sesuai dengan kehendak-Mu yang Kau sampaikan dalam firman-Mu pada hari ini. Tuhan, Kau berkati adik-adik di rumah Tuhan yang pada saat ini melakukan ibadah dari rumah Tuhan. Kau berikan mereka selalu kesehatan dan kekuatan dan juga sukacita Tuhan, supaya tetap mau beribadah dan juga memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau berkati Tuhan ibadah kami ini Tuhan. Kau yang memimpin kami dan juga membimbing kami di dalam nama anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang dibuka Alkitabnya. Sudah disiapkan belum Alkitabnya? Nah, kita mau membaca firman Tuhan. Kita membaca Alkitab terlebih dahulu. Ayat firman Tuhan kita pada hari ini adalah tertulis di Ayub 1 ayat 4-5. Ayo adik-adik dibuka dulu semua Alkitabnya. Yang belum pegang Alkitab, boleh segera diambil Alkitabnya, oke? Yuk, sekarang kita mulai membaca Ayub 1 ayat 4-5. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Adik-adik, tema kita untuk minggu ini adalah kesetiaan Ayub. Nah, adik-adik, ada yang kenal Ayub tidak? Ada yang tahu Ayub sebelumnya? Nah, bagi yang belum tahu, nih kakak akan menceritakan sedikit cerita tentang Ayub. Nah, adik-adik, jadi ada seorang laki-laki yang bernama Ayub, tinggalnya di tanah Uz. Nah, jadi adik-adik, Ayub itu berasal dari tanah Uz. Nah, Ayub itu adalah orang yang sangat kaya raya. Kenapa dikatakan kaya raya? Karena Ayub memiliki harta yang banyak, yaitu ternak yang sangat banyak. Jumlahnya banyak sekali. Apa saja sih ternak-ternaknya Ayub itu? Nah, yang pertama adalah 7.000 unta, 3.000 kambing domba, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan juga pesuruh-pesuruh yang sangat banyak. Nah, bisa dibayangkan kan adik-adik? Ada 7.000 unta, 3.000 kambing, 500 pasang lembu, 500 keledai betina.
Nah, untuk menempatkan mereka itu saja, Ayub membutuhkan lahan atau tempat yang sangat luas. Berarti bisa kita simpulkan ya adik-adik ya, kalau pada zaman itu Ayub adalah orang yang sangat kaya raya. Nah, kemudian Ayub juga memiliki 10 anak, yaitu 7 anak laki-laki dan juga 3 perempuan. Ayub itu memang orang yang sangat kaya raya, tapi karena kekayaannya itu tidak membuat hatinya menjadi sombong atau tidak takut akan Tuhan. Ayub tetap menjadi orang yang sangat rendah hati dan juga takut kepada Tuhan. Ayub juga rajin beribadah loh adik-adik. Jadi Ayub itu dikenal sebagai pribadi yang saleh. Nah, apa sih saleh itu? Saleh itu adalah hati yang rajin beribadah. Jadi Ayub itu orangnya rajin beribadah kepada Tuhan. Kemudian ada 4 nih karakter Ayub. Tadi yang pertama adalah saleh. Yang kedua adalah jujur. Nah, adik-adik, Ayub itu adalah orang yang jujur. Dia tidak mau berbohong, dia tidak mau menipu orang. Nah, itu yang kedua adalah jujur. Dan yang ketiga adalah takut akan Allah. Nah, sudah pasti ya adik-adik ya, kalau Ayub itu tadi sudah rajin ibadahnya, berarti Ayub itu takut akan Allah. Dan yang terakhir adalah Ayub menjauhi segala dosa. Jadi Ayub itu sebisa mungkin tidak melakukan kesalahan atau dosa. Tadi ada 4. Yang pertama adalah saleh atau hati yang mau beribadah. Yang kedua adalah jujur. Yang ketiga takut akan Allah. Dan yang keempat adalah menjauhi dosa. Nah, jadi ke-10 anak-anaknya Ayub ini sering melakukan atau mengadakan pesta. Nah, karena mereka adalah orang kaya, jadi anak-anaknya sering mengadakan pesta. Jadi setelah anak-anaknya melakukan atau mengadakan pesta, pasti Ayub akan memberikan persembahan seperti korban bakaran untuk Tuhan, supaya anak-anaknya tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, dari situ kita bisa melihat ya adik-adik ya, kalau Ayub itu sangat takut akan Tuhan. Ya sampai ia juga tidak ingin anak-anaknya jatuh ke dalam dosa. Ayub itu adalah orang yang sangat setia kepada Tuhan. Nah, pada suatu hari Ayub didatangkan musibah. Nah, Ayub itu diberi cobaan yang sangat berat oleh Tuhan. Yang pertama adalah ternak-ternaknya, hewan ternaknya semuanya hilang. Ada yang mati, ada yang terbakar. Nah, jadi semuanya habis semua ternaknya. Kemudian rumah anak-anaknya juga terbakar. Dan yang paling sedihnya adalah Ayub diberikan sakit. Sakit apa sih adik-adik? Yaitu sakit kulit. Nah, kemudian anak-anaknya juga semuanya ke-10 anaknya itu meninggal dunia, mati. Jadi habislah semua harta dari Ayub. Kemudian pada saat itu istrinya Ayub dan juga teman-temannya Ayub berkata kepada Ayub, Ayub, Tuhan itu sudah tidak sayang kepada kamu. Tuhan itu sudah meninggalkan kamu. Walaupun Ayub sudah diberi cobaan yang sangat besar, harta bendanya habis, kemudian anak-anaknya juga semuanya tidak ada, tapi Ayub tetap menjadi pribadi yang
setia dan takut kepada Tuhan. Ayub tetap memuji dan muliakan nama Tuhan karena Ayub percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan dirinya. Walaupun sekalipun istri dan teman-temannya berkata seperti itu, Ayub tidak memperdulikannya. Ayub tetap setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, walaupun Ayub diberi cobaan yang sangat besar dari Tuhan, namun Ayub tetap tidak meninggalkan Tuhan. Walaupun istrinya sudah mengatakan bahwa Tuhan sudah meninggalkan kamu Ayub, tapi Ayub tidak peduli. Ayub tetap menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan. Nah, karena kesetiaan Ayub itulah Tuhan memberikan kembali harta-hartanya, Tuhan memberikan kembali hewan-hewan ternaknya itu dalam jumlah yang sangat besar, bahkan lebih besar dari hartanya yang sebelumnya. Kemudian Ayub juga diberikan 10 anak. Nah, kemudian Ayub menjadi kembali hidup bahagia. Nah, adik-adik, dari cerita Ayub itu dapat kita simpulkan ya adik-adik ya, bahwa dalam cobaan sesakit apapun, sebesar apapun, kita tetap tidak boleh meninggalkan Tuhan. Karena apa adik-adik? Karena dari cobaan-cobaan itu Tuhan mau mengajarkan kita supaya menjadi pribadi yang lebih setia lagi. Tuhan mau melihat seberapa besar sih adik-adik kasih sayang adik-adik kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kakak juga di sini mau mengajak adik-adik supaya mengikuti 4 karakter Ayub tadi. Apa saja tadi? Kita ulangi lagi adik-adik ya, yaitu saleh, yang kedua jujur, yang ketiga takut akan Tuhan Allah, dan yang keempat adalah menjauhi dosa. Nah, bagaimana sih adik-adik cara melakukan 4 karakter itu? Nah, adik-adik bisa contohnya rajin berdoa, kemudian taat kepada orang tua, mau belajar, tidak melawan orang tua, membantu orang tua, dan juga bersyukur kalau adik-adik bisa sekolah, bisa makan. Nah, itu berkat dari Tuhan. Nah, diberikan kesehatan juga adik-adik harus tetap bersyukur. Kakak mau mengajak di sini adik-adik untuk mau menjadi pribadi, mau mencontoh seperti Ayub gitu. Ayub itu orangnya setia. Nah, adik-adik juga harus mau menjadi anak-anak yang setia dan takut akan Tuhan. Oke, kakak harap semua adik-adik bisa mengerti dan memahami firman Tuhan kita pada hari ini. Adik-adik, kakak harap juga bisa melakukan tadi ya 4 karakter Ayub. Oke, semoga adik-adik bisa memahami dan juga melakukan firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, yuk kita tutup firman Tuhan kita pada hari ini. Kita berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, yaitu yang tertulis di Ayub 1 ayat 4 sampai 5. Tuhan yang baik, kiranya Kau ajarkan kami Tuhan, Kau berikan kami hati yang lebih mengerti lagi Tuhan akan firman-Mu Tuhan, supaya kami bisa melakukan setiap kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kiranya Kau tetap bimbing kami Tuhan hingga akhir Tuhan, supaya kami bisa terus memuji muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai respon dari firman Tuhan, kita akan melakukan persembahan. Kita ajak adik-adik semua untuk bernyanyi dari nyanyi jemaat Yesus berpesan. Dengan semangat kita katakan Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam agama, kamu harus jadi jemaat, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinar. Yesus berpesan dalam agama, kamu harus jadi jemaat, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinar. Adik-adik, kita mau mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang berlimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.